Seminggu sekali, kamu main ke kolam renang seperti hari ini. Tapi kondisinya jadi kacau. Begitu memasuki kolam, kamu melihat TV di aula. Berita terkini. Seseorang melihat zombie di kota. Zombie-zombie itu ke pusat kota dan mungkin sudah ada di mana-mana. Jika Anda melihat zombie, segera hubungi polisi. Kamu merasa lebih aman di kolam renang, zombie itu lelet dan mungkin kurang jago berenang. Kamu pergi ke kamar bilas untuk ganti baju. Tapi begitu masuk ke sana, kamu menyadari ada hal yang aneh. Kira-kira siapa yang zombie? Dua cewek di belakang kelihatannya aman-aman aja, tapi ada perban di kaki cowok itu. Mana ada orang yang berenang waktu kakinya luka atau lecet, kecuali dia zombie. Dahulu kala ada raja kaya yang menyewa seniman untuk melukis wajahnya. Seniman itu mengatakan dia ingin dibayar dengan emas setiap hari. Dia juga butuh waktu 7 hari untuk menyelesaikan lukisannya. Sang raja kaya cuma punya emas batangan besar dan dia cuma ingin memberikan 1 batang untuk lukisan ini. Tapi karena seniman ini ingin dibayar setiap hari, sang raja harus membuat rencana. Dia punya alat ajaib yang mampu memotong apapun, tapi cuma mampu membuat 2 potongan. Bagaimana sang raja bisa membelah emas batangan agar si seniman mendapat emas setiap hari dalam jumlah yang sama? Sang raja super pintar, jadi dia membelahnya seperti ini, 1/7, 2/7, dan 4/7. Di hari pertama, dia memberi si seniman 1/7 emas batangannya. Hari kedua, raja memberinya 2/7, tapi meminta yang 1/7 sebagai kembalian. Hari ketiga, dia mengembalikan yang 1/7, hari keempat dia memberikan 4/7, dan mengambil 2 bagian lainnya sebagai kembalian. Hari kelima, dia memberikan 1/7, jadi si seniman mendapatkan 5/7 batang emas. Hari keenam, raja memberikan 2/7, tapi mengambil 1/7 lagi. Dan di hari terakhir, si seniman mendapatkan 1/7, jadi akhirnya dia mendapatkan sebatang emas utuh. Joshua, Marsha, Justin, dan Rosa sedang main ke hutan. Hari itu cerah dan mereka mau piknik. Tapi tiba-tiba matahari menghitam dan puluhan zombie mendekati mereka. Mereka pun lari dan melihat terowongan yang gelap serta menakutkan, tapi mereka tahu begitu melewatinya, mereka akan aman. Mereka cuma punya 12 menit untuk melewati terowongan. Joshua butuh 1 menit untuk melewatinya, Justin bisa melakukannya dalam 2 menit, Marsha memperkirakan dia butuh 4 menit, sementara Rosa bisa melewatinya dalam 5 menit. Karena nggak mau ambil risiko, mereka membagi 2 kelompok. Masalahnya, mereka cuma punya 1 obor dan nggak bisa masuk berempat sekaligus. Bagaimana mereka bisa selamat? Pertama, Joshua dan Justin harus melewati terowongan membawa obor, sementara Marsha dan Rosa menunggu di luar. Mereka butuh 2 menit ditambah 1 menit bagi Joshua untuk kembali. Waktu mereka masih ada 9 menit. Joshua menyerahkan obor ke Marsha dan Rosa, lalu mereka menembus terowongan dalam 5 menit. Tersisa 4 menit. Saat tiba di seberang, mereka memberikan obornya ke Justin yang kembali untuk menjemput Joshua dalam 2 menit dan mereka berlari dalam 2 menit. Pihak keamanan bandara mendapatkan peringatan darurat ada seorang pria berdokumen palsu yang mencoba kabur dari Bali. Mereka punya 3 tersangka yang kelihatannya hampir mirip. Paspor mana yang palsu? Mau dari negara manapun, latar belakang foto paspor tidak boleh pegunungan. Semua latar belakang foto harus warna solid. Foto paspor Joni mencurigakan, jadi dokumennya palsu. Dimas adalah seorang penjaga pantai. Suatu hari, seorang gadis meminta bantuan kepadanya. Katanya, dompetnya dicuri orang dan dia baru sadar waktu mau membeli soda dingin. Dimas memeriksa handuk tempat gadis tadi meninggalkan barang-barangnya, tapi yang dia lihat cuma jejak kaki gadis itu. Apa gadis ini membohongi Dimas? Gadis itu jujur kok, tapi Dimas punya mata elang dan dia melihat seorang pria membawa alat pancing. Dia pasti pencurinya. Mana ada orang yang mau mancing di pantai umum?
Perampok mencuri banyak permata berharga kemarin. Polisi segera disiagakan, tapi mereka tidak tahu di mana harus mencari si pencuri. Tiba-tiba, mereka mendapatkan email anonim. Periksa semua botol di mobil yang meninggalkan kota. Hormat saya, Tuan X. Di penghujung hari, petugas menghentikan mobil berisi berkotak-kotak air botolan. Bagian dasar semua botolnya tertutup cat, jadi mereka mengira permatanya ada di salah satu botol ini. Ketinggian air di semua botol setara, tapi waktu salah satu petugas menaruh salah satu botol di sebelah kotak, dia langsung tahu ada yang nggak beres. Apa ya kira-kira? Botol yang ditaruh di sebelah kotak jauh lebih rendah daripada yang masih ada di kotak. Polisi kemudian menemukan ada ruang rahasia dan semua permatanya disembunyikan di sana. Dua sahabat Martin dan Clinton sedang adu pintar. Martin bilang dia akan melempar bola dan bola itu akan kembali kepadanya. Dia juga mengatakan tidak ada penghalang atau dinding tempat bola bisa memantul. Clinton bilang itu mustahil, tapi dia salah. Kok bisa? Martin cuma melempar bolanya ke atas. Tentu bolanya bakal turun lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Emilia membeli cupcake super enak di kantin dan menaruhnya di meja kantor. Dia mau memakannya sebelum pulang, tapi pas kembali dari rapat, cupcake-nya sudah hilang. Cuma ada 3 tersangka di sana dan cuma 1 orang yang berkata jujur. Grace bilang pelakunya Alicia. Alicia bilang dia belum makan apa-apa. Tina bilang dia juga belum makan apa-apa. Jadi, siapa yang memakan cupcake Emilia? Pelakunya Tina. Hanya 1 orang yang jujur, yaitu Alicia. Kalau Grace atau Tina jujur, maka akan ada 2 orang yang ucapannya jujur, tapi Emilia tahu hanya 1 orang yang tidak berbohong. Patrick ingin sekali mendatangi pesta spesial ini, tapi penjaga di sana selalu bertanya ke semua tamu apakah mereka tahu kode akses rahasianya. Patrick pun mencoba menguping. Saat orang pertama datang ke pintu masuk, si penjaga mengatakan 8 dan si tamu menyaut 7. Lalu si penjaga mengatakan 11 ke tamu kedua dan jawabannya juga 7. Pengunjung ketiga juga menjawab 7, tapi si penjaga mengatakan 10. Patrick merasa siap untuk masuk ke pesta terkeren ini. Waktu dia ke pintu masuk, si penjaga mengatakan 7. Lalu Patrick menjawab 7. Si penjaga tidak mengizinkannya masuk. Apa yang seharusnya Patrick katakan agar boleh masuk ke pesta ini? Dia seharusnya mengatakan 5. Para tamu cuma perlu menghitung jumlah huruf. 8, 11, dan 10 punya 7 huruf. Jadi jawabannya 7. Sementara kata 7 punya 5 huruf. Brando sangat menyukai diamond. Dia bahkan bisa menghabiskan 70 juta rupiah dalam sehari untuk membeli diamond. Pada suatu hari, dia menyadari diamondnya sudah terlalu banyak dan dia mulai menjualnya seharga 42 jutaan. Beberapa hari kemudian, dia malah menjadi jutawan. Kok bisa ya? Padahal kan dia rugi. Sebelum berburu diamond, Brando sudah jadi miliarder. Karena uangnya makin menipis, sekarang dia cuma jutawan. Seorang vampir pindah ke kota besar untuk memulai kehidupan baru. Di sana tidak ada yang mengenalnya, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri dan mulai menggigit warga lokal setiap malam. Orang-orang ketakutan dan memanggil detektif untuk memecahkan masalah ini. Beberapa hari kemudian, detektif Rahman punya 3 tersangka. Dia pun mengunjungi ketiganya untuk mencari tahu siapa vampir itu. Setelah mengunjungi semua rumah, dia yakin sudah menemukan sang vampir. Kalau kamu... Lihat, pria di sebelah kiri punya banyak bawang putih di dapurnya. Dan vampir nggak suka bawang putih.
Tersangka kedua punya banyak aksesori berlapis perak, anting, tindik, dan kalung rantai. Vampir juga nggak suka perak. Pria berdasi hijau inilah vampirnya. Dahulu kala di kerajaan Teka-Teki, seorang penjahat tertangkap. Para penjaga membawanya ke raja yang terkenal akan teka-teki murah hatinya. Raja Jayatanya mengatakan jika Hari, si penjahat, berhasil memecahkan teka-tekinya, dia akan dibebaskan. Hari setuju dan Jayatanya menggambar garis sepanjang setengah meter di tanah dengan kakinya. Sang raja meminta Hari membuat garis ini 2 kali lebih pendek tanpa menyentuhnya. Pada akhirnya, Hari bebas. Apa yang dia lakukan? Hari menggambar garis sepanjang 1 meter dengan kakinya, jadi garis yang digambar raja menjadi 2 kali lebih pendek. Karin ikut kuis TV dengan hadiah 1 kilogram emas murni. Tapi kuis ini bukan kuis biasa. Di akhir acara, si pembawa acara membawa 3 stoples besar. Tiap stoples ini berisi sekilo emas murni, ditambah kejutan mengerikan. Stoples pertama berisi ular berbisa, yang kedua penuh cairan asam, dan yang ketiga diisi air panas mendidih. Untuk mengeluarkan emas dari dalam stoples, Karin cuma boleh menggunakan tangan kosong. Dia punya 30 menit untuk berpikir. Mana yang harus dia pilih? Karin harus memilih stoples yang berisi air panas. Suhunya pasti cepat turun dan akhirnya sudah hangat dalam setengah jam. Sekarang Karin kaya raya.